Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Rizky Maulana. Saya akan membawakan sedikit pelajaran untuk kita semua. Dalam menciptakan sesuatu, tentunya kita tidak akan menciptakannya tanpa sebuah alasan. Begitupun Allah SWT yang menciptakan dunia beserta isinya pasti ada tujuan dan manfaatnya. Seperti dalam penciptaan semut dan lebah yang banyak sekali manfaatnya. Bahkan kedua hewan tersebut tercantum dalam Al-Quran. Air yang mengalir dengan siklus di kehidupan manusia, hewan-hewan yang terus berkembang sebagai pelengkap hidup manusia, dan lain sebagainya. Tentunya penciptaan tersebut Allah ciptakan semata-mata untuk kebaikan hidup manusia pula, untuk bisa bersyukur dan menghayati betapa besarnya karunia Allah pada manusia. Maka manusia perlu kiranya mengetahui apa tujuan penciptaan dirinya atau tujuan hidup menurut Islam sesuai apa yang dikatakan oleh Allah. Dengan mengetahui hakikat penciptaan manusia, maka manusia akan mengarahkan hidupnya untuk tujuan hidup yang telah Allah tentukan, serta berusaha sekuat mungkin untuk akhir terbaik dari tujuan hidupnya. Adapun alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia adalah untuk pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku." Allah adalah zat yang maha agung yang menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia dengan kekuasaannya dan kemahadahsyatannya, membuat manusia tidak ada pilihan selain dari mengabdi dan melakukan apa yang Allah inginkan. Bahkan ketika memilih untuk tidak taat dan patuh pun, manusialah yang akan merugi. Allah telah memberikan jalan yang terbaik dan dampak yang baik akan didapatkan oleh manusia. Untuk itu, akan sangat banyak manfaat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyelamatkan, bukan menyesatkan kita. Perintah Allah untuk taat dan menyembah Allah adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah agar manusia tidak merugi. Ketika manusia menyembah atau menjadikan hal lain sebagai Tuhannya, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa selain kerugian. Untuk itu, Allah memerintahkan manusia untuk beriman pada rukun iman dan melaksanakan rukun Islam sesuai tuntunan dasar. Yang kedua, menjadi khalifah fil ard. Tugas manusia adalah menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah sendiri bermakna pemimpin. Misi ini adalah hakikat manusia menurut Islam yang harus dilakukan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?" Tuhan Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Bentuk pengabdian manusia kepada Allah salah satunya adalah menjalankan misi hidupnya sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk menjadi khalifah fil ard. Khalifah artinya adalah pemimpin. Tugas pemimpin adalah mengelola dan memperbaiki agar hal yang diatur dan dipimpinnya menjadi baik. Pemimpin atau khalifah
bukan arti sebagai status yang menjalankannya hanya orang-orang tertentu. Yang ketiga adalah berlomba-lomba untuk mencapai akhirat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 148, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Dalam ayat ini diketahui bahwasanya Allah sendiri menyuruh manusia untuk berlomba-lomba mengejar pahala akhirat dengan kebaikan. Segala kebaikan tersebut akan diganti dengan kehidupan yang sangat baik, yaitu di surga. Untuk itu, pahala akhirat bukan hanya simbol belaka, namun sebagai poin kehidupan manusia untuk mempersiapkannya hingga akhir hidup nanti. Allah Maha Adil untuk menghitung poin tersebut sesuai dengan perilaku manusia ketika di dunia. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kata-kata saya yang salah dan banyak kekurangan. Ambil baik dari pembahasan tadi dan buang hal yang buruknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.